Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, beserta keluarga, dan tetap semangat dan untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Masih seputar Timnas Indonesia teman-teman, informasi dari PSSI sudah memanggil Kepala Pelatih Sintayong, yaitu Bapak Erick Thohir. Pertemuan ini pertemuan yang tertutup teman-teman, tidak dipublish apa yang dibicarakan dengan ketum dan Kepala Pelatih Sintayong. Tetapi informasi dari sosial media yang beredar bahwa Bapak Erick Thohir meminta kejelasan mungkin kepada Sintayong bahwa kita ini sudah di round 3 putaran kualifikasi Piala Dunia dan berada di posisi kelima dari 6 grup dengan nilai 3 karena kita kemarin di 2 laga terakhir seri dengan Bahrain dan kalah dengan China. Mungkin ini yang akan dievaluasi tentunya oleh pihak PSSI teman-teman, bahwa dengan nilai 3 ini cukup berat dan mustahil mungkin untuk melaju ke Piala Dunia langsung menjadi juara grup ataupun menjadi runner up grup. Jadi mungkin ditegaskan lagi lah oleh Bapak Ketum kita ke depannya seperti apa, karena target realistis kita yaitu di posisi 3 dan 4 atau bisa dibilang 4 besar lah teman-teman. Karena di posisi ini sendiri ada asa dan harapan kita untuk melaju ke putaran keempat, menjaga asa kita agar tetap ada harapan untuk ke Piala Dunia 2026 mendatang. Karena untuk menjadi runner up di grup C ini, klasemen sementara, itu cukup berat teman-teman, karena 2 laga kemarin kita mendapatkan cuma 1 poin dari 2 laga. Beda di laga yang pertama, yang awal itu 2 laga awal kita dapat 2 poin dari 2 laga, bahkan itu melawan tim-tim kuat Asia. Saudi Arabia seri, kita dapat 1 poin. Australia kita seri juga tanpa gol, kita dapat 1 poin. Dan dengan Bahrain kita sempat unggul dan akhirnya kita harus rela berbagi 1 poin juga. Dengan Cina kita kalah, pulang tanpa poin. Tapi sudahlah, lupakan kekalahan itu teman-teman. Kita fokus menatap laga dengan tim Samurai Biru Jepang besok di Gelora Bung Karno, Jakarta. Karena jika kita tidak bisa mencuri poin di 2 laga ini, semakin berat langkah kita untuk menapaki Piala Dunia tentunya teman-teman. Target yang ditentukan PSSI, kita finish di 4 besar tentunya, dan mudah-mudahan target ini bisa tercapai oleh Kepala Pelatih Sintayong, karena apapun yang Kepala Pelatih minta selalu dituruti, selalu dipenuhi. Selagi PSSI masih bisa memenuhinya, selalu dipenuhi. Kata Bapak Erick Thohir, pesawat dari Bahrain, pesawat charter teman-teman, dari Bahrain ke Cina kita berikan, Miss Hilgers, Eliano kita hadirkan. Semua apa yang bisa kita penuhi, kita penuhi. Memang target kita masuk ke kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini sudah sebuah prestasi tentunya teman-teman. Tapi melihat 2 laga awal kita dengan Saudi Arabia seri, dengan laga kandang dengan Australia juga seri, itu semakin menumbuhkan rasa percaya diri kepada para pemain, dan tentunya PSSI sendiri mematok target finish di 4 besar itu ya cukup sangat realistis sekali teman-teman. Kalau kita targetnya jadi juara grup dan runner up, yaitu bonus lah. Cuman karena di 2 laga terakhir kita hanya dapat 1 poin, dengan Cina kalah, yaitu berat teman-teman. Masih ada 6 laga yang tersisa, kita masih memiliki banyak laga kandang tentunya. Bahkan November ini kita akan menjamu 2 raksasa top Asia, Jepang dan Saudi Arabia. Diharapkan dan sangat diharapkan tentunya kita bisa mengambil poin. Taruhlah dengan Jepang kita seri, dengan Saudi Arabia kita bisa meraih 3 poin. Ini doa, ini harapan. Ya, syukur-syukur dengan Jepang menang, dengan Saudi menang, alhamdulillah. Kita tidak salah mengucapkan seperti ini, karena ada kata-kata dalam permainan sepak bola itu semua bisa terjadi. Dalam sepak bola itu banyak kejutan-kejutan. Ya, kita tunggu saja laga 2 kali 45 menit yang akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti teman-teman. Harapan besar kita ya memang kita harus bisa mencuri poin. Karena target PSSI itu 3 dan 4
4 adalah yang sangat realistis. Bahkan negara-negara di grup C ini seperti Arab Saudi misalnya, Roberto Mancini entah dipecat entah mengundurkan diri, sepertinya dia udah out. Lalu di Australia Graham Arnold itu entah mengundurkan diri entah dipecat, ya ceritanya sama-sama seperti inilah. Dia berharap bisa meraih tiket sama-sama ke Piala Dunia teman-teman. Apalagi Australia dan Saudi Arabia ini langganan Asia di Piala Dunia. Pasti dia ingin mengamankan posisinya. Posisi 1-2 itu otomatis lolos teman-teman. Jepang dipastikan. Nah, pendamping Jepang ini antara Arab Saudi, Australia, bahkan Indonesia seandainya menang di Cina itu sudah modal yang luar biasa tentunya. Ya memang mengotak-atik, mengkocok ulang pemain, mencoba formula baru itu hak prerogatif pelatih teman-teman. Kita sebagai pemain ke-12 tentunya ya kita ingin mengkoreksi lah, mengkritik lah. Mungkin terlalu percaya dirinya pelatih menurunkan pemain-pemain yang bisa membuat kejutan misalnya. Tapi nyatanya kita kalah dengan Cina yang harusnya kita bisa menang. Pemain-pemain yang merumput di Eropa yang sudah terbilang jam terbangnya lebih oke malah dimainkan di babak kedua misalnya. Itu kan kita sayang dengan timnas kita sangat respect dengan Sintayong. Kita berada di kualifikasi putaran ketiga ini sudah alhamdulillah teman-teman ya. Tapi karena dua hasil seri dengan Australia dan Arab Saudi itu semakin menegaskan bahwa kita mampu, dan target Sintayong memang di putaran ketiga ini finish di 4 besar teman-teman. Ya seperti Tom Hai lah, dimasukkan di babak kedua. Seandainya Tom Hai itu dimasukkan di babak awal, di babak pertama dari 0 menit udah turun sebagai starter, mungkin ya ceritanya agak beda teman-teman. Kalau saya pribadi melihat Tom Hai itu adalah playmaker teman-teman. Saya sangat suka dengan Tom Hai ini. Memang terkadang dia tenaganya nggak bisa main 90 menit, kadang di menit 70, 80 dia udah berkurang banyak, udah terkuras tenaganya. Cuman kalau dia dimasukkan di menit-menit awal kan bisa pergantian pemain untuk bertahan teman-teman. Seandainya Tom Hai dimainkan lebih awal, mungkin kita bisa minimal bisa draw lah, bisa mengimbangi hasil gol yang dimasukkan oleh Cina waktu itu. Di klubnya juga Tom Hai ini dimainkan 90 menit di Almeria City itu teman-teman. Nggak ada masalah. Julukan The Professor itu memang sangat pas kepada Tom Hai teman-teman. Dia playmaker, dia yang menjadi motor serangan-serangan timnas kita. Lihat penampilannya waktu di Saudi Arabia, waktu dengan Australia. Ya yang sedikit kita herankan memang itu. Kita hanya mengkritik dari luar karena begitu rasa sayangnya kita terhadap timnas Indonesia tentunya ya teman-teman. Pasti ingin yang terbaik lah bagi Garuda. Bagi pelatih itu memang mau bongkar pasang pemain itu memang haknya lah teman-teman. Cuman kan sepertinya apa ya, kita itu membutuhkan starter line up yang paten gitu loh teman-teman. Kalau memang dari starter ini ada yang sakit atau cedera, nah itu baru bisa digantikan. Maksud saya seperti itu. Mungkin maksud teman-teman juga seperti itu. Jadi tidak bermain dengan ini berubah, bermain dengan besok bermain dengan yang lain berubah. Jadi dalam tim itu seperti chemistry-nya itu nggak dapet teman-teman. Karena kualifikasi ketiga ini adalah bukan buat ajang main-main, bukan buat ajang, ini adalah proses, ini progres, ini sekarang yang kita tampilkan itu prestasi teman-teman. Bukan lagi proses-proses terus. Ya gimana mau proses terus kalau dibongkar pasang, lama buat tune in kembali. Ya kita harap kepala pelatih Sintayong mau mendengar lah evaluasi tentunya dari pecinta sepak bola untuk timnas Indonesia. Kepala pelatih juga harus bisa menempatkan pemainnya yang durasinya panjang teman-teman. Yang kalau bisa nggak cuma 90 menit bisa fokus. Kalau bisa yang 100 menit bisa fokus di lapangan. Terkadang kan ada tambahan-tambahan waktu. Begitu teman-teman. Buat pemain yang biasa bermain di Eropa itu sudah pastilah. Apalagi pemain-pemain kita yang bermain di Eropa itu di liganya yang liga-liga utama tentunya teman-teman. Bukan yang liga-liga asal-asalan. Pastilah dia udah lolos lah kalau cuman 90 menit sampai 100 menit teman-teman. Ya kalau ada yang ngempos atau yang napasnya kurang, tentu pelatih tahulah bisa ditarik, digantikan yang lebih fit lagi agar performa tim tetap terjaga teman-teman. Karena di putaran ketiga ini semua tim yang masuk ini adalah tim-tim yang sudah terseleksi, tim-tim yang bagus. Jadi jangan adalah yang istilahnya meremehkan, menggampangkan, mencoba-coba, eksperimen. Itu sangat membahayakan teman-teman. Kita nggak mau kejadian di Cina itu terulang kembali. Kita bermain di kandang sendiri, ini adalah keuntungan kita. Kita bisa penuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk membakar semangat pemain tentunya teman-teman. Maksud kami
ini jangan terlalu gambling lah buat kepala pelatih Sintayong. Kami respect, kami hormat, tapi kalau terlalu gambling kita juga ngeri teman-teman. Ngeri-ngeri sedap. Bertemu Jepang ya ngeri-ngeri sedap juga teman-teman. Kita menyerang ingin menang itu resikonya tinggi. Kita bertahan habis-habisan juga resikonya tinggi teman-teman. Jadi menurut hemat saya seperti apa ya? Bola itu jangan sampai nyebrang ke pertahanan teman-teman. Cukup sampai di tengah bisa ke depan lagi. Jangan sampai sering masuk ke pertahanan bola itu teman-teman. Karena tahu sendirilah penyerang-penyerang Jepang super tajam, super tangguh. Bahkan 19 dari 23 yang dibawa oleh Hajime Momoriatsu ini bermain di liga-liga top Eropa teman-teman. Sebagai pencinta sepak bola ya middle press lah, bisa dibilang middle press teman-teman. Jadi bola itu tidak sampai keseringan ke garis pertahanan Indonesia teman-teman. Dan juga yang harus diwaspadai, jangan terlalu banyak pelanggaran teman-teman. Bahaya sekali Samurai Biru ini kalau dapat bola-bola mati, apalagi di sekitar pertahanan kita teman-teman. Itu sangat membahayakan. Jadi kurangi pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu karena bola-bola mati sangat berbahaya dan sangat mengancam gawang Martin Paes teman-teman. Kemampuan pemain dalam bermain itu penuh ketenangan, tetap fokus dalam pertandingan. Mudah-mudahan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia teman-teman. Pemain yang diturunkan nanti tentunya harapan kita bisa langsung tempur, yang siap tempur teman-teman. Biasanya pemain-pemain yang merumput di Liga Eropa pastilah jam terbangnya lebih bagus. Ya bukannya pemain-pemain yang di Liga 1 tidak bagus teman-teman. Ya paling tidak bedalah jam terbangnya dengan pemain-pemain yang merumput di Eropa. Dua laga di bulan November ini adalah laga yang sangat krusial dan kita berharap kepala pelatih, pemain tetap fokus, tidak bisa dipecah-pecah belah lagi, harus tetap solid untuk menghadapi Jepang. Kita butuh pembuktian, mudah-mudahan pelatih kepala Sintayong bisa menorehkan prestasi yang baik, yang bagus di round 3 ini. Parkir di posisi keempat atau ketiga itu sudah menjadi target PSSI dan mudah-mudahan bisa digolkan oleh kepala pelatih Sintayong dan timnas Indonesia. Doa dan harapan kita semua tentunya teman-teman untuk timnas Indonesia lebih baik lagi. Dukung terus timnas Indonesia agar terus bisa melangkah dan mengharumkan nama bangsa di level-level internasional. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa di tempat lahir benteng dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir mata.